Oke, kita lanjut dengan simulasi ya, latihannya ya. Contoh. Industri personal komputer merupakan industri yang mengalami pergerakan sangat cepat dan teknologi menyediakan motivasi kepada konsumen untuk mengganti komputer setiap tahunnya ya. Kepercayaan merek ya. Jadi kalau di marketing itu kepercayaan merek, brand awareness atau apa ya? Brand trust ya. Sangat penting ya. Jadi awareness terhadap brand sangat penting. Dan perusahaan-perusahaan mencoba segala cara untuk menjaga agar konsumen menjadi puas. Bagaimanapun juga, beberapa konsumen mencoba untuk mengganti dengan merek yang lain, ya, atau dari pabrikan lain, perusahaan lain. 3 merek tertentu, yaitu Dole, Dell, dan Compaq, menguasai pangsa pasar. Orang yang memiliki komputer merek Dole akan membeli tipe Dole lagi, ya, akan membeli tipe Dole yang lain 80%. Oke, jadi yang sudah yang sudah branded brand mindset ya, mindsetnya sudah ke brand. Apa sih namanya di marketing? Apa kok brand top of mind atau apa gitu ya lah, pokoknya di marketing ada ya. Jadi orang yang membeli Dole itu akan membeli merek Dole lagi dengan tipe yang lain ya. Itu 80%. Jadi sekarang di Dole, kemudian nanti beli komputer merek Dole lagi dengan tipe yang lain itu 80%. Dan sisanya ya, yang 20% akan membeli 2 merek yang lain dengan peluang yang sama besar gitu ya. Pemilik komputer merek Dell akan membeli Dell lagi 90% dari waktu sementara itu, dan 5% akan membeli Dole, sedangkan 5% akan membeli Compaq. Sekitar 70% merek Compaq akan membeli Compaq, 20% akan membeli Dole, berarti 10% akan membeli Dell ya. Setiap merek memiliki 200.000 konsumen yang berencana akan membeli sebuah komputer baru pada tahun depan. Berapa probabilitas banyaknya tiap komputer akan dibeli oleh konsumen? Bisa selesaikan? Kita simulasi ya. Kita simulasi. Oke. State awal, ya, state awal. Ini akan seperti ini. Ini merupakan kasus rantai Markov. Ya. Jadi setiap merek itu mempunyai pangsa 200.000 ya. Setiap merek memiliki 200.000 konsumen ya. Setiap merek pangsanya 200.000. Oke. Kemudian ini initial stage-nya ya. Ini state awalnya. Yang tadinya membeli Dole akan membeli Dole lagi itu 80%. Sedangkan yang tadinya membeli Dole, kemudian pembelian berikutnya akan ke Dell atau ke Compaq, itu sisa dari 80%, berarti 20% ya. 20% itu dibagi rata. Nih. 80% sisanya membeli 2 merek yang lain dengan peluang yang sama besar. Berarti 20% ya peluang yang membeli merek lain dan sama besar, berarti Dell 10%, Compaq 10%. Ini ya. Pembelian berikutnya. Kemudian yang Dell. Yang Dell akan tetap membeli Dell berapa persen? 90%. Kita lihat ya. Dell akan membeli Dell ini tetap 90 Dell akan tetap membeli Dell itu 90%. 10% sisanya itu akan membeli Dole dan membeli Compaq ya, sama besar. Ini 10%, 5%, 5%. 5% akan membeli Dole, 5% membeli Compaq. Kemudian pemilik Compaq itu 70% akan tetap membeli Compaq. Sisanya 20% membeli Dole. Kita lihat ya. Compaq, 70% tetap Compaq, 20% Dole. Berarti 10% akan ke Dell. Ya. Kemudian kita akan buat matriks transisi. Ya. Matriks transisi ini adalah kolom 1 menggambarkan Dole, kolom 2 Dell, kolom 3 Compaq untuk kondisi berikutnya. Dengan baris 1 Dole untuk kondisi atau state sekarang, baris 2 Dell, baris 3 Compaq. Ya. Ini matriksnya akan seperti ini. Nah, untuk tahun depan atau P2 berarti ya. P2 ini akan seperti ini. Dari Dole akan ke Dole.
Ini gimana cara ininya? Untuk tahun berikutnya. Nah, ya. Dari Dore akan ke Dore, ini akan ketemu seperti ini. Ya. Jadi, step awalnya ini ya. Ini kita akan matrik kuadratkan. Ya. Matrik kuadrat ya. Jadi ini P kuadrat itu sama dengan matriks awal ini ya, dikalikan matriks ini. Jadi 0,8, 01, 01 ini vektor baris pertama, vektor baris kedua ini kalikan matriks itu. Ya, berarti di sini kita lihat Excel kita hitung. Ya, hitung ya. Kita hitung dari matriksnya. Ini tadi yang apa tadi ini ya? Kendaraan ya. Ini sekarang kita bikin yang komputer. Ya. Kita bikin matriksnya ya. Ini Dore, Pel, dan 4. Dore, Pel, 4. Ini ya. 0,8, 0,1, 0,1. 0,05, 0,9, 0,05, 0,7, 0,1, 0,2. 0,2 ya. Sekarang ini adalah P. Ya, ini adalah P. Sekarang P kuadrat. Ya, P kuadrat. P kuadrat. Nah, fonnya. P kuadrat kita akan kalikan matriks tersebut ya. Ini. Ini. Kalikan matriks ini. Ya. Oke. Ya. Akan menjadi ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. 0,665. Bisa? Terus berikutnya bisa nggak di copy? Ini kali ini nggak bisa ya. Yang ini baris kedua kali kolom 1 tambah
0, salah. Bentar. Ini kali ini tambah ini kali ini. Oh, ini ya. Berarti ini kali ini. Yang ini B7 kali F6 C7 B6 kali F6 C6 kali F7 ke D6 kali F8. Ya, berarti ini B7 kali F6 hasilnya berapa? 0,05 ditambah kalau ini gimana perkalian matriks? B6 kali F6 benar tambah C6 kali F7 oh ya 8. Berarti ini B6 kali F6 B7 kali F7 ini terus tambah B7 kali F8 B7 kali F8 terus D7. Nah, ini kali ini tambah 8 kali ini B6 kali F6 tambah C6 kali ini tambah D6 kok saya lupa ini kali F8. Terus berarti ini B7 kali F7 B7 kali B7 ya. B7 kali B7 tambah ini tambah oh bukan untuk ini 665 oke yang B6 kali ini kali ini
ini gimana ini? Ini kali yang baris 2 nih pengaliannya gimana? Pengalinya. Bukan ya? Bentar. Saya cari tadi gimana sih pengalian matriks? Dan ini oh, bukan. Ada masih ingat? Ada yang masih ingat? Yang baris dulu semua dikali kolom, Pak. Coba di-share. Jadi muka ini nih. Jadi muka tanya Google. Bentar ya. Saya lupa. B plus BG. CE plus BG. Ini kalau 2 kali 2 ya. Terus AF plus BH, benar. Kalau 3 kali 3. Ya, ini ya. Satu 9 plus 26 plus 31. Terus 49 56 63. Benar kan ya? 79 86 93. Oh, beda hasilnya. Nah, sekarang kita coba di sini ya. Ini udah benar. Baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1, 4 kali 9 berarti kan 0,5 kali ini kan 0,8 ditambah 5 kali 6 ini kali ini ditambah 0,5 kali 0,2. Oh, beda ya hasilnya? Hasilnya dari ini 0,95. 0,05 kali 8 ditambah 0,05 kali 0,05 tambah 0,9 kali 0,05 kali 0,2. Mestinya 0,95 ya.
yang ini kali ini, ya, ditambah kali ini, ditambah ini. Nah, ini yang salah, yang beda ini. Saya nggak tahu ini kenapa ini kok 0,185. Oke, yang kedua ini ya, untuk yang baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Ya. Baris 1 kolom 2, 1 kali 8 ditambah 2 kali 5. Ini 0. Kali ini ditambah 1 kali 8 ditambah ini kali ini ditambah ini berarti untuk yang kedua 4 kali ini 5 ini ditambah ini ditambah terus yang ini tujuh ini ya. Dan yang kolom terakhir dengan ini ditambah ini ditambah ini. Kali ini tambah ini oke, coba harusnya nilainya coba kita cek ya, ini nilainya 1 atau enggak. 1 ya, ini yang benar ya. Oke. Nah, ini hasil P kuadrat ya. P kuadrat. Berikutnya 0,65. Oh, ini benar nih. Ini salah ya tadi ini. Harusnya ini 0,095. Kita yang benar ya, kita yang benar. Kemudian ini kalikan jumlah pelanggan ya, jumlah pelanggan. Ini kita akan kalikan proses berikutnya, ini kali 200.000. Ya. Hasilnya akan jadi ini
kali ini ditambah ini ya. Oke. Terus ini nanti di copy ke ini, bisa nggak? Copy-nya nggak bisa ya. Harus di yang R absolut dulu. Absolut ya, diabsolutkan. Coba kita absolutkan, baru di copy. Ya, ini hasilnya ya. Jadi ini pada tahun depan konsumen yang memiliki komputer doorway akan membeli doorway lagi 66,5%. Tahun depan ya, tahun depan 66,5%. Membeli bel 18. Ini berarti ini cara membacanya. Ini doorway ya. Doorway bel 18. Jadi tahun depan ini tahun depan ya. Yang tadinya membeli, yang awalnya punya doorway akan membeli doorway lagi itu 66,5%. Ya. Berarti tahun ke berapa? Tahun ketiga ya. Atau periode 3 ya. Kemudian yang awalnya membeli doorway kemudian doorway lagi 66,5%, membeli bel 18% dan membeli kompak 15,5% ya. Untuk konsumen membeli bel akan membeli doorway itu 9,5%, membeli bel lagi 82% dan membeli kompak 8,5%. Yang tadinya membeli compact akan membeli doorway 30,5%, membeli bel 18% dan membeli compact lagi 51,5%. Ya, gitu. Nah, banyaknya komputer yang akan dibeli pada tahun depan untuk merek doorway adalah 213 unit, untuk bel 236 dan untuk compact 151. Ya. Kemudian pada tahun depan konsumen akan memiliki doorway akan membeli doorway lagi 60K ya. Ini udah. Ini udah. Oke. Udah. Oke ya. Gitu. Ada pertanyaan? Ada? Tidak? Lanjut? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Yuk. Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Edgefield adalah sebuah desa yang terletaknya jauh dari desa lain. 7.000 nasabah bank di Edgefield melakukan kegiatan bisnis perbankan dan keuangan mereka pada dua bank yang ada di kota tersebut, yaitu NB dan EB. Edgefield Bank sedang mempertimbangkan untuk melakukan penambahan jasa dan menaikkan bunga tabungan. Bagian pemasaran bank melakukan riset dan menemukan bahwa jika seorang pelanggan melakukan transaksi dengan EB, dalam 1 bulan tertentu terdapat probabilitas 70% pelanggan akan melakukan transaksi pada bank yang sama di bulan berikutnya ya, 70%. Jadi EB akan ke EB lagi 70%. Sisanya akan ke NB. Sebaliknya untuk nasabah NB ya. Terdapat probabilitas 85% pelanggan akan melakukan transaksi pada bank yang sama. Jadi NB ke NB 85% dan sisanya ke EB. Gampang ini ya. Materi probabilitasnya gampang. Jadi state awal ke state berikutnya, EB ke EB 70, EB ke NB 30, NB ke NB 85, NB ke EB 15. Gitu ya. NB ke NB 85, NB ke EB 15. EB ke NB 30, NB ke EB 70, EB ke NB 30 sisanya ya. Jadi ini kalau di baris ini, baris keadaan, ini kalau dijumlah 1, ini kalau dijumlah 1 ya. Nah, ini yang diminta adalah menentukan probabilitas keadaan tetap atau steady state. Steady state ya, probabilitas steady state. Ya.
Ini NB, ini EB. Yaitu NE baris vektor NE sama dengan NE kali matriks transisi. Ya, matriks transisi. Ini matriks transisinya berarti 0,85 N plus N sama dengan 0,85 N plus 0,30 E. E sama dengan 0,15 N plus 0,70 E. Itu ya. Nih. Matriksnya ya. N sama dengan, ini kita lihat. N sama dengan, ini N sama dengan 0,85 N ditambah 0,30 E. Dengan E sama dengan 0,15 N ditambah 0,70 E. Kita cek. Ya. N sama dengan 0,85 N plus 0,30 E. E sama dengan 0,15 N plus 0,70 E. Kita substitusikan ya. Substitusikan. N plus E sama dengan 1. Ya. Atau E sama dengan 1 minus N. Ya. Substitusi akan menghasilkan N sama dengan 0,667 sehingga E sama dengan 1 minus 0,667. Gitu ya. Mudah kan? Steady state-nya NE sama dengan 0,667 sama 0,333. Ini adalah probabilitas steady state. Ya. Nah, selanjutnya akan gampang. Ya, jumlah pelanggannya berapa? Jumlah pelanggannya ya. Jumlah pelanggannya dihitung dari mana? Jumlah pelanggannya dihitung dari jumlah penduduk. Jumlah penduduknya ada 7.000. Maka probabilitas yang akan menjadi nasabah ini, nasabah N-Bank itu adalah ini. National Bank 0,667 kali 7.000, Eastfield Bank 0,33 kali 7.000. Ini probabilitas jumlah pelanggannya akan seperti itu. Bisa? Mantap ya? Oke. Ini silakan dikerjakan. Ya. Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Nah, tugas saya sekarang, ini udah ya, filenya sudah. Tugas saya tinggal membagi Excel-nya. Ya, Excel-nya nanti Anda tinggal teruskan untuk latihan yang ini. Yang belum ada jawabannya. Sama ada nggak yang sebelumnya latihan belum ada jawabannya? Di transportasi, antrian ada yang belum terjawab ya. Oke. Ini saya share. Iya, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Enggak, Pak. Oke. Cukup. Tidak ada, Iya, saya Pak. akhiri